Baiklah, untuk selanjutnya kita mulai mengkaji tafsir surat Yasin. Pada kajian malam Jumat yang lalu, ayat yang terakhir yang kita bahas adalah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu ayat yang ke-10 dari surat Yasin yang kita sudah bahas pada kajian yang lalu. Karena ada kaitan dengan ayat setelahnya, saya singgung sedikit. Ayat yang ke-10 ini menjelaskan bahwa wasawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, bagi orang-orang yang kafir, yang mengingkari dakwah Rasulullah, yang betul-betul menolak ajakan Rasulullah. Sama saja buat mereka, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wahai Nabi, baik engkau berikan peringatan kepada mereka ataupun tidak engkau berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman selama-lamanya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang telah Allah vonis sejak masih hidup sebagai ahli neraka karena penolakannya yang begitu tegas, begitu menyakitkan. Dan ayat setelahnya adalah ayat yang ke-11. Allah berfirman, innama tunzir man ittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru, wahai Muhammad, engkau hanya dapat memberikan peringatan, dapat menyampaikan dakwah Islamiyah dan menyebarkan syariat Islam kepada siapa? Manit taba'adz dzikra, kepada orang yang mengikuti al-dzikra, Al-Quran. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, bil ghaib, dalam keadaan ghaib. Nah, buat orang ini yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berikan kabar gembira buat mereka semuanya itu, mereka telah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajrin karim, dan balasan yang mulia, balasan yang indah. Ayat ini menjelaskan ada dua hal, ada dua sifat, ada dua ciri orang-orang yang dapat menerima dakwah Rasulullah. Pertama, manit taba'adz dzikra, orang yang mengikuti syariat Islam di dalam Al-Quran. Kata az-dzikra ini akan dijelaskan, bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Begitulah tafsir yang memang kadang-kadang luas dan ada beda pendapat. Jadi az-dzikra artinya bisa makna dengan makna yang luas, artinya meliputi syariat Islam yang terdiri dari masalah-masalah hukum, masalah fikih, masalah akidah, masalah akhlak, yaitu az-dzikra. Makna khusus adalah Al-Quran Al-Karim, disebut az-dzikra juga, walaupun pada intinya adalah sama, karena semua syariat tergantung dalam Al-Quran Al-Karim. Itu ciri pertama, syarat pertama orang yang akan menerima dakwah Rasulullah, ajakan para nabi Rasulullah dan juga para ma'sumin serta ulama. Yang kedua, wa khasyiyar rahman, merasa takut. Ya, takut juga bermacam-macam, nanti akan saya jelaskan. Takut kepada Allah yang Maha Penyayang, bil ghaib, dalam keadaan gaib, Allah yang Maha Gaib. Ungkapan bil ghaib pun ada penafsiran yang lebih dalam, nanti kita akan baca insyaallah. Apa makna bil ghaib di sini? Fabashshir bimaghfiratin wa ajrin karim, buat orang yang menerima dakwah Rasulullah itu, maka berikan buat mereka kabar gembira. Itu kabar bahwa Allah telah mengampuni, telah memaafkan semua dosa-dosa mereka. Yang kedua adalah mereka mendapat ajrun karim, ganjaran, balasan yang mulia, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Nah, kita baca di sini tafsirnya. Jadi kalau kita melihat secara luas bahwa ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu
dalam menghadapi dakwah Rasulullah, ada dakwah para nabi atau dakwah para ulama, ada beberapa kelompok. Sebagian kelompok manusia itu tidak menerima dakwah Islamiyah. Kelompok pertama. Kelompok kedua, mereka masih ragu-ragu antara menerima dengan tidak menerima. Masih bingung. Kelompok ketiga yang menerima. Yang menerima pun ada dua kelompok. Ada dua kelompok manusia yang menerima dakwah Rasulullah atau dakwah para ma'sumin atau dakwah para ulama. Kelompok pertama, mereka menerima dengan ikhlas, dengan sepenuhnya, menerimanya, mentaatinya, mengamalkannya, dan betul-betul untuk tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok pertama yang menerima. Kelompok kedua manusia menerima dakwah Rasulullah adalah menerima secara lahiriah. Jadi lahiriahnya mereka menerima, taat, tunduk, ikut sholat, ikut ibadah, ikut berjuang, ikut perang, sama. Tapi hatinya ada sifat munafik. Ini yang berat, ya. Nah, tadi kelompok pertama, mereka yang tidak menerima, ini pun bermacam-macam. Ada dari kaum kafirin dan dari kaum musyrikin, ya. Mereka tidak menerima sampai mereka ada pada tingkatan wasawa'un 'alaihim a'anzartahum. Pada tingkat mereka betul-betul menolak, dan pada puncaknya Allah stempel hati mereka sehingga tidak mungkin lagi akan mendapatkan kebenaran. Mereka buta sama sekali. Kata Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah stempel hati mereka, Allah tutup mati hati mereka. Karena mereka ada penutup hatinya, karena banyaknya maksiat, banyaknya dosa, banyaknya kemungkaran, dan karena cintanya mereka kepada dunia, kepada maksiat, hatinya tertutup, tidak mungkin dapat hidayah. Seperti iblis, seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lainnya. Mereka menolak, termasuk kafirin. Mereka dalam gerombolan, dalam kelompok iblis. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Jadi ini kelompok yang pertama yang menolak dakwah dan ajakan Rasulullah dan para ma'sumin serta para ulama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mutaraddidun, yang masih ragu-ragu antara menerima dengan yang tidak menerima karena belum berkeyakinan. Nah, kelompok ini ketika dijelaskan dengan logika, dengan akal yang jelas, mereka akan menerima karena masih ragu. Dan betapa banyaknya sampai saat ini orang-orang yang menolak syariat Islam atau syariat Ahlul Bait, mereka menolak karena ragu, bukan karena memang tidak menerima, karena ragu, belum meyakinkan. Yang seperti perlu dijelaskan, perlu dikasih keterangan yang gamblang, yang logis, yang jelas, pasti mereka akan menerima. Nah, ini masih banyak kelompok seperti ini. Masih ada kemungkinan dapat hidayah selama mereka belum menutup hati mereka. Kelompok ketiga adalah kelompok yang menerima, ada dua bagian, yaitu kelompok yang ikhlas mentaati Allah, mengamalkannya. Ini yang kelompok terpilih, ahli surga. Kedua adalah kaum munafikin yang menerima dakwah Nabi, dakwah para ma'sumin, dakwah ulama secara lahiriah saja. Batinnya tetap menolak, batinnya enggan, batinnya memusuhi malah. Ini kaum munafikin. Ya Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kaum munafikin berada di paling bawah daripada api neraka jahanam. Dan kaum munafikin ini sangat jelas dalam sejarah, tercatat dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, dalam sejarah sangat jelas kaum munafikin ada sejak masa Rasulullah hidup. Mereka masih tersembunyi, berusaha untuk mengkelabuhi, menipu, membohongi Rasulullah dan yang lainnya. Mereka tidak berdaya, belum ada kesempatan. Pas Rasul meninggal dunia, kemudian tumbuh subur, kaum munafikin menampakkan giginya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kaum munafikin itu tidak ada, ini bagaimana? Aneh. Apakah iya? Ada orang Islam yang meyakini kaum munafikin itu tidak ada di masa Rasulullah dan setelah Rasulullah? Ada. Kata mereka,
bahwa semua sahabat Nabi itu udul. Tidak ada sahabat Nabi yang tidak udul, tidak adil, tidak baik. Semua sahabat Nabi udul, artinya adil semuanya, bijak semuanya, harus diterima semuanya. Mereka nggak ada yang munafik, begitu maknanya. Ini bagaimana keyakinan ini? Ini keyakinan jelas-jelasan berbenturan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran ada surat Al-Munafiqun lagi. Dan Al-Quran menjelaskan kaum munafikin di berbagai surat, di berbagai ayat, sangat banyak sekali. Kok ini ada keyakinan bahwa sahabat Nabi tidak ada yang munafik? Ini apa maksudnya? Kenapa? Tuh keyakinan ada sampai saat ini dan dipertahankan. Padahal membentur Al-Quran jelas-jelasan. Mereka pakai dalil surat Al-Taubat ayat 100. Ya, disitu menjelaskan bahwa as-sabiqun al-awwalun, orang yang terdahulu masuk Islam dari kaum muhajirin, kaum ansor dan seterusnya, mereka ridho kepada Allah, Allah meridhoi mereka, begitu. Ini dalil bahwa semua sahabat Nabi itu udul, baik, tidak yang tidak baik, tidak ada yang ahli maksiat. Itu dalil mereka. Surat Al-Taubah ayat 100, bisa dibuka nanti. Kenapa mereka tidak membaca ayat yang berikutnya? Al-Taubah ayat 101. Kok ngambil separuh-separuh, sepotong-sepotong? Ayat 101 baca dong. Apa bunyinya? Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Dan di antara penduduk kota Madinah maradu 'alan nifaq. Mereka nifaknya, kemunafikinya keterlaluan, kebangetan. La ta'lamuhum, kata Allah. Engkau wahai Nabi enggak tahu mereka. Nahnu, kata Allah, na'lamuhum, kami mengetahui mereka, kata Allah. Sanu'adzibuhum marratayn, kami akan adab, kami siksa mereka 2 kali lipat, dan seterusnya. Ini atau ayat 101 enggak dibaca ayat 100 saja untuk dijadikan sebagai dalil bahwa semua sahabat Nabi itu udul. Ini enggak benar. Kalau dulu mungkin orang masih takut-takut bahas ayat ini, sekarang sudah terbuka, media sudah sangat luas, ya, dan terbuka. Itu keyakinan yang aneh dari sebagian kaum muslimin karena membela sebagian sahabat yang ada nifaknya, dibela mati-matian sehingga menyingkirkan ayat Al-Quran, menghapus ayat Quran yang lain walaupun bukan tulisannya tapi maknanya dan tafsirnya. Na'udzubillahi min dzalik. Berat sekali dosanya. Ya, jadi kaum munafikin itu ada. Itu mereka yang menerima Islam secara lahiriah. Batiniahnya mereka memusuhi. Pada kesempatan dihancurkan Islam seluruhnya. Itu musuh paling berat di sepanjang zaman. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi itu hanya dapat memberikan hidayah, memberikan pencerahan, memberikan ajaran syariat Islam kepada orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan takut pada Allah yang Maha Gaib. Dan mereka mendapat ganjaran ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca tafsirnya ya. At-tafsiru, ini tafsir ayat 11 sampai ayat 12. Man humul ladzina yataqabbaluna inzaraka, siapakah mereka yang menerima peringatanmu wahai Rasulullah? Kanal haditsu fil ayati sabiqati an majmu'atin la tamliku ayya isti'dadin li taqabbulil inzaratil ilahiyyah. Pembahasan yang lalu itu yang telah lewat adalah sekelompok, seperangkat orang, sekelompok manusia yang mereka memang tidak memiliki isti'adad, tidak memiliki kesiapan, tidak punya potensi, tidak punya bakat untuk menerima peringatan-peringatan ilahi. Wa tasawa 'indahum al-inzar wa 'adami. Sehingga sama saja buat mereka itu, mereka enggak punya potensi hati untuk dapat hidayah, sama saja dikasih peringatan ataupun tidak dikasih peringatan sama saja, ya. Bodoh wae, ya. Sami mawon. Amma hadhil ayatu fatatahaddatsu an fi'atin ukhra hiya 'alan naqidi min tilkal fi'ah. Adapun ayat ini yaitu innama tunzir man ittaba dzikra dan seterusnya. Ini ayat membicarakan dan menjelaskan tentang kelompok yang lain yang kebalikan dari kelompok sebelumnya. Kelompok sebelumnya tadi, ya, yang ayat sebelumnya kita sudah bahas, itu kelompok atau orang-orang yang menolak dakwah Rasulullah. Ayat ini, ayat 11 dan seterusnya, orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah.
Wadzalika likay yatadhal matlab bil muqaranati bainal fi'atain kama huwa usulul Quran. Itu dengan mengadakan studi perbandingan antara dua kelompok sebagaimana tradisi dan kebiasaan Al-Qur'an seperti itu. Taqulul ayatul ula min hadhil majmu'ah. Ayat pertama mengatakan dari kelompok ayat ini, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, hanya dapat memberikan peringatan, menyampaikan dakwah dan tabligh kepada orang yang mengikuti Al-Qur'an dan takut pada Allah dalam keadaan gaib. Berikan mereka kabar gembira dengan ampunan Allah dan ganjaran yang mulia. Huna yang bagil iltifatu ila umurin. Di sini kita perlu memperhatikan beberapa perkara, beberapa masalah. Yang pertama, zikra fi hadhil ayati sifatani liman tu'athiru fihim mawa'idhu wa idaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mu'alif bahwa di dalam ayat ini ada dua sifat manusia yang mereka mampu, bisa dan layak menerima mau'izah, nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan dari Rasulullah. Wahia, dua sifat itu adalah ittiba'ul dzikri, mengikuti zikir, mengikuti Al-Qur'an. Wal khasyat minallahi fil ghaib, dan takut kepada Allah dalam keadaan gaib. La syakka anna al-maqsuda min hataini sifataini huwa dzalikal isti'dadu dzati wa ma huwa mawjudun fihim bil quwwah. Dan tidak diragukan lagi bahwa maksud daripada dua sifat ini, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan takut pada Allah, itu merupakan isti'dad atau potensi atau kesiapan atau bakat dalam dirinya yang sudah ada untuk menerima dakwah dari Rasulullah. Ada kesiapan, ada istiadat, ada potensi begitu. Wa ma huwa mawjudun fihim bil quwwah, dan ada dalam diri mereka secara bil quwwah, yaitu secara ada bil quwwah secara potensi, ya ada bil fi'il, ada secara aktual namanya. Itu dibahas dalam pembahasan mantik, ada istilah bil quwwah, ada istilah bil fi'il, ya. Misalnya katakanlah satu biji apa? Misalnya biji salak, biji durian, biji apalah bisa tumbuh dilempar. Nah, biji ini dia akan menjadi pohon bil quwwah, akan jadi pohon nanti. Ya, bil quwwah sekarang masih berupa isti'dad, berupa potensi, berupa bakat. Jadi biji ini punya bakat untuk jadi pohon nantinya. Sekarang masih biji. Jadi biji rambutan akan jadi pohon bil quwwah, itu namanya. Nah, pas sudah dilempar jadi pohon betulan, nah, namanya biji rambutan ini jadi pohon bil fi'il, sudah jadi sekarang. Itu istilah bil fi'il dan bil quwwah di dalam ilmu mantik. Ya. Ai innal inzara yu'athiru faqat fi ulaika alladzina lahum asma'un wa'iyatun wa qulubun muhayyi'un. Artinya bahwa ajakan, dakwah dan peringatan dari Nabi itu hanya bisa berpengaruh, bisa tembus, bisa diterima oleh mereka-mereka yang memiliki pendengaran dan kesadaran yang sudah mereka siapkan. Fal inzaru yatruku fihim atharain. Karena itu inzar, peringatan, nasihat dari Rasulullah memberikan dua hal, dua manfaat. Al-awwalu ittiba'u dzikri wal Qur'an al-Karim, wal akharu al-ihsasu bil khaufi baina yadayillahi wal mas'uliyah. Yang pertama adalah bahwa mereka mengikuti Al-Qur'an Al-Karim, dan kedua adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan dimintakan tanggung jawab. Wa bi ta'birin akhar fa inna hatainil halati mawjudatan fihim bil quwwah. Dengan ungkapan yang lain bahwa dua kondisi ini, dua sifat ini, dua ciri ini, yaitu menerima Al-Quran dan takut pada Allah, itu ada dalam diri mereka bil quwwah, secara potensi, ya, secara quwwah, secara isti'dad. Artinya bahwa dalam diri semua manusia itu ada potensi untuk menerima hidayah sebenarnya. Cuma nanti potensi itu ketika mereka
mengembangkannya, menerimanya, jadi mereka menerima, jadi muslim, jadi ahli surga. Tapi kalau mereka menutupinya dengan maksiat, dengan durhaka, dengan mengingkarinya karena cinta dunia, maka terpendamlah potensi tersebut, sehingga distempel menjadi orang-orang yang kafir dan mengingkari. Ya. Wa innaha tadhharu fihim bil fi'li ba'da al-indar. Nanti akan nampak secara aktual, secara nyata setelah mereka menerima peringatan dan dakwah dari Nabi tersebut. Wa dzalika ala khilafil kuffar amyal qulub al-ghafilina alladzina la yamlikuna udhunan saghiyah wa laysu ahlan lil khasyati min Allah abada. Ini berbeda dengan kaum kufar, kaum kafirin yang mereka hatinya terbuta dan selalu lalai. Mereka tidak memiliki potensi sama sekali, tidak punya telinga yang mendengar kebaikan. Mereka bukan sebagai ahli, sebagai orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Mereka tidak punya potensi. Nanti kita katakan di sini ya, ada ungkapan ayat innama tunziru man ittaba'adz dzikra. Engkau memberikan peringatan pada orang yang mengikuti az-dzikra. Apa makna az-dzikra di sini? Di surat Yasin ayat 11 dikatakan bahwa menurut kebanyakan para ulama ahli tafsir bahwa maksud az-dzikra adalah Al-Qur'an Al-Majid, Al-Qur'an Al-Karim. Lianna hadhil kalimah ja'at bi hadhihi surah miraran fil Qur'an Al-Karim. Karena kata az-dzikra itu banyak terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim, sudah disebutkan. Tu'abbiru an hadzal ma'na, untuk menjelaskan makna bahwa az-dzikra adalah Al-Qur'an Al-Karim. Walakin la mani'a min an yakuna al-maqsud min hadhihi al-kalimati aidan al-ma'na al-lughawi laha bi ma'na mutlaqut tadhkir. Tapi juga tidak ada halangan ya kalau maksud az-dzikra di sini itu ada kalimat yang bisa diartikan makna zikir secara mutlak. Bihaitsu yashmulu kullal ayat al-Qur'aniyah wa sa'iril inzarati as-sadirah 'anil anbiya'i wal qadatil lahiyyin. Sehingga kalau dikatakan az-dzikra itu artinya umum, maka dia berarti maknanya itu meliputi semua ayat Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an saja. Bahkan meliputi semua inzar, semua peringatan, semua nasihat, semua ajakan dan dakwah yang keluar dari para nabi, dari para rasul, dari para ma'sumin dan dari para pemimpin ilahiyah. Itu kalau az-dzikra dimaknakan secara umum. Jadi az-dzikra itu ada dua makna. Pertama Al-Qur'an Karim, kedua maknanya umum, meliputi ajakan dan dakwah para nabi, para rasul dan juga para ulama. Tafsir begitu memang, jadi dalam tafsir itu. Ya. Kemudian makna al-khasyah ya. Al-khasyah kama qulna sabiqan, makna khasyah seperti yang sudah kami jelaskan, bimakna al-khaufil mamzuji bil ihsasi bi 'azmatillahi ta'ala. Khasyah yang artinya takut adalah takut yang bercampur dengan perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna khasyah. Karena luasnya bahasa Arab ada kata al-khawsh, al-khawf artinya takut. Al-khasyah takut juga. Ini mana, nanti di mana bedanya? Nah, kata al-khasyah di sini rasa takut tapi bercampur dengan perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makna khasyah. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Sebab takut itu bermacam-macam. Takut bermacam-macam. Ada takut yang merugikan dan menyedihkan, ada takut yang membahagiakan. Kok bisa? Takut yang mengerikan, takut yang menyedihkan, seperti seorang dia mencuri, ketahuan, ngutang ke polisi, ya takutlah, takut di penjara, takut dianiaya, ya. Kalau dia membunuh, dia akan dibunuh lagi, dia takut, takutnya akan ya merugikan dia, betul-betul takut, gemetar begitu, sehingga menimbulkan penyakit ketika takutnya seperti itu, karena takut akibat dari perbuatan dosa, gitu. Tapi ada takut yang membahagiakan, takut yang menggembirakan, takut yang menyenangkan, ya. Tapi ada rasa takut cuma menyenangkan begitu, ya. Apa contohnya? Bisa cara sendiri. Misalnya ketika kita orang biasa akan menerima kedatangan tamu yang luar biasa, pejabat misalnya, menteri, presiden, pak lurah mau datang.
Kita kan gembira dapat hadiah, tapi kan takut juga begitu. Ini takut yang membahagiakan begitu. Misalnya zaman dulu ketika Bang Mulo masih muda, saat-saat mau kawin, takut nggak menjadi pengantin? Takut juga, ngeri juga. Nanti gimana diarah begitu? Gimana datang ke mertua? Takut, tapi menggembirakan nggak? Takut yang menggembirakan itu zaman dulu. Ya. Sekarang udah lewat ya Bang Mulo ya. Takut bermacam-macam. Ya. Nah di sini khasyah takut tapi dengan perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang orang-orang yang beriman itu takut pada Allah bermacam-macam juga. Ada orang yang beriman takut pada Allah karena dia berdosa, takut akan siksaan, takut. Ada orang beriman dia nggak punya dosa, merasa diampuni dosanya, dia takut, tapi meningkat takutnya, bukan takut siksaan lagi, ya. Takut tidak meningkat ketaatannya atau kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ketakutan. Sampai ada tingkatan lagi, ketakutan disertai dengan perasaan mengagungkan. Ini ketakutan para ma'asumin, para nabi. Ya, para ma'asumin itu diceritakan Imam Ali, Imam Hasan dan yang lainnya ketika mau sholat, Imam Sajjad khususnya ketika mau sholat berwudu dulu. Ketika berwudu sudah gemetar tangannya, sudah pucat begitu, baru berwudu, belum sholat. Sudah sholat, sudah khusyuk. Ketika sholatnya khusyuk, nggak tahu apa-apa, nggak dengar suara di luar, bakal terjadi kebakaran di rumahnya atau apa, dia nggak tahu pernah terjadi begitu. Imam Malik ketika sholat dicabut anak panah dari kakinya, nggak terasa. Itu karena khasyah, takut tapi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatannya kita nggak paham. Itu makna khasyah seperti itu. Ya. Ketika kata khasyah seperti itu maknanya takut dengan perasaan mengagungkan. Nah, kita lihat ayat yang lain misalnya. Ada batu meluncur dari gunung ke tanah itu karena khasyah pada Allah. Al-Quran menjelaskan, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan di antara batu itu ada yang meluncur, yahbit, meluncur jatuh, min khasyatillah karena takut pada Allah. Takut dengan perasaan yang dengan mengagungkan pada Allah. Jadi batu takut pada Allah sambil mengagungkan, dia meluncur. Jadi batu punya ruh, batu punya nyawa. Kalau enggak, Hajar Aswad batu bukan? Batu, kita hormati, kita angkat tangan, kita istilam. Batu punya nyawa. Nyawanya lebih agung daripada kita. Ka'bah batu, tapi punya nyawa. Masjid punya nyawa. Rumah ini ada nyawanya, ada ruhnya. Jadi saksi, yang ngaji siapa, yang ngaji tujuannya ini siapa, tahu rumah ini jadi saksi nanti hari kiamat. Semua jadi saksi, punya semuanya punya ruh. Jadi batu dikatakan khasyah karena punya ruh, takut pada Allah karena khusyuk pada Allah sambil mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna khasyah. Itu Al-Qur'an yang memang detail dalam memberikan makna dan penafsiran. Wa ta'biru birrahman, di sini katakan tadi wa khasyiyar rahman. Kenapa wa khasyiyar rahman? Kenapa enggak wa khasyiyallaha saja? Kok ar-rahman? Sifat Allah disebutkan, bukan Allahnya. Nah, jelaskan di sini. Dikatakan bahwa wa ta'bir birrahman, ungkapan dengan ar-rahman, sifat Allah yang Maha Pengasih. Huna di sini walladzi yushiru ila madhhir rahmatillahil 'ammah yuthiru ma'nan jamilan, yang menunjukkan bahwa di sini sebagai manifestasi rahmat Allah merupakan ungkapan yang maknanya sangat indah, sangat bagus. Wa huwa annahu fi 'ainil waqti alladhi yustash'aru fil khawfu min 'azmatillahi yajibu an yakuna hunalika amalun bi rahmatihi. Ini makna ar-rahman ya. Wa khasyiyar rahman, mana ar-rahman? Artinya bahwa dari satu sisi seseorang itu takut pada Allah kan sambil mengagungkan Allah. Tapi di sisi lain juga orang itu ada harapan dalam dirinya, dalam jiwanya, dalam hatinya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikata khasyiyar rahman, takut sambil mengagungkan Allah, juga ada harapan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Digabungkan antara khasyiyah dengan ar-rahman, itu maknanya. Limuwazanati kafatayil khauf war raja, agar seimbang antara khauf dan raja. Antara takut dan harapan harus seimbang. Alladaini huma 'amilan al-harakat at-takamuliyah al-mustamirah. Di mana ar-raja wal khauf ini
harapan dan takut ini itu menjadi dua hal sebagai faktor utama yang menggerakkan kepada kesempurnaan yang dapat menghasilkan dan membuahkan. Ya, di sini juga bisa diartikan dan dijelaskan bahwa hendaklah kita dalam hidup ini harus ada dua hal setiap saat, setiap detik sampai akhir hayat kita. Harus ada dua hal selalu, senantiasa, nggak pernah lepas. Apa itu? Al-khauf wa roja, takut dan harapan. Selalu ada. Kita sadar ataupun tidak, kita ada dua hal itu dalam jiwa kita setiap saat. Kita mau keluar rumah, kita ada harapan. Apa harapannya? Dapat uang, dapat rezeki, dapat gaji, dapat kenikmatan, dapat yang kita harapkan, yang kita cita-citakan. Itu amalun, itu rojaun, ada harapan. Pasti ada itu. Tapi di sisi kita pun ada rasa takut, takut gagal, takut nggak berhasil, dan lain sebagainya. Baik itu orang yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang apa saja, pasti ada dua, al-khauf war roja. Ar-roja wal khauf, takut dan harapan, harapan dan takut. Nah, ini harus seimbang. Kalau nggak seimbang akan timbul penyakit. Takutnya berlebihan, harapannya nggak ada, ya bisa putus asa. Takut banyak kan bisa sakit, bisa stres. Takut yang lebih banyak, harapannya sedikit. Harapan terus rasa takut nggak ada, ya menghayal jadinya. Nah, seimbang antara takut dan harapan, seimbang, sama-sama 50% 50%, sehingga nanti bekerjanya itu ikhtiarnya akan jadi seimbang. Nah, ini perlu penjelasan lebih lanjut lagi, perlu pemahaman yang lebih dalam lagi, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara al-khauf dan ar-roja harus ada dan pasti ada, tapi harus seimbang antara takut dan harapan. Itu nggak bisa dihindari oleh setiap manusia. Nah, nanti insya Allah pada kajian berikutnya kita lanjutkan pembahasan ini, masih separuh karena waktu sudah mengizinkan. Kita teruskan pada kajian yang akan datang insya Allah tentang al-khauf war roja. Kita akan buka pertanyaan, kita akan bahas lebih dalam lagi insya Allah dalam kajian pada pertemuan kali ini ataupun nanti yang akan datang. Sekian saja dari saya, mohon maaf, saya akhiri. Hadanallahu ajma'in wa la fahmikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.